wabarakatuh. Salam bahagia guru-guru hebat semuanya, serta anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Hari ini Bapak akan melaksanakan peer teaching mata pelajaran Bahasa Indonesia, materi teks eksposisi. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi Bapak. Sehat semuanya anak-anak, sehat semuanya. Sehat, alhamdulillah Pak. Bapak gimana Pak? Bapak sehat? Alhamdulillah. Berarti kita sehat semuanya, ya. Untuk melanjutkan pembelajaran Bahasa Indonesia pada hari ini. Ya anak-anak sehat semuanya, semangat anak-anak ya. Semangat ya Pak. Ya, baiklah anak-anak, sebelum Bapak menunjuk ke materi pelajaran, Bapak akan menyampaikan dulu kompetensi inti dan kompetensi dasarnya untuk kalian semuanya. Ya anak-anak ya. Baiklah, Bapak akan menyampaikan dulu kainnya, yaitu mengidentifikasi informasi faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Kainnya anak-anak. Kemudian kompetensi dasarnya Bapak juga perlu menyampaikan kepada kalian, ya. Baiklah anak-anak, mengidentifikasi informasi teks eksposisi artikel ilmiah populer baik dari koran maupun dari majalah, ya, yang didengar ataupun dibaca. Nah, itulah kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini. Adapun tujuannya ya anak-anak ya, anak-anak masih mendengarkan Bapak kan? Ya Pak. Ya, baik. Akan melanjutkan. Fokus belajarnya anak-anak ya. Fokus pada Bapak. Yang pertama tujuan pembelajaran hari ini yaitu teks eksposisi. Tujuan pembelajarannya yang pertama, identifikasi informasi dalam teks eksposisi secara benar. Yang kedua, mengidentifikasi struktur teks eksposisi secara benar. Dan yang ketiga, mengidentifikasi kaidah bahasa teks eksposisi secara benar. Nah, itu anak-anak tujuan pembelajaran hari ini. Ya. Anak-anak paham ya? Iya Pak. Paham Bapak. Nah, baiklah. Anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, coba disiapkan dulu alat-alat tulisnya seperti pulpen, buku. Nah, Widi mana Nak Widi? Hadir Pak. Itu sudah disiapkan alat-alat tulisnya Nak? Sudah. Kalau itu Nak Sriwatiah mana? Ayo, udah disiapkan bukunya belum? Hadir Pak. Alhamdulillah sudah Pak. Oke, kemudian Nasi Tinalan itu sudah disiapkan alat tulisnya? Sudah siap Pak. Alhamdulillah. Begitu juga dengan Nak Kartika. Sudah siapkan bukunya Nak? Sudah Pak. Oke, terakhir Nak Elis ya. Itu juga harus sudah siap kita belajar hari ini. Baiklah anak-anak, kalau sudah siap semuanya untuk mempersiapkan pembelajaran selanjutnya. Namun sebelum kita belajar
Tuhan kita selalu berada di sisi kita agar kegiatan kita hari ini lancar, berkah. Ya, sebelum belajar kita membaca doa dulu. Coba Nak Widi disiapkan, diajak temannya untuk berdoa sebelum belajar. Mari kita sejenak untuk menundukkan kepala dan berdoa teman-teman. Bareng-bareng saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu billahi Amin. Alhamdulillah kita udah berdoa anak-anak ya. Makanya hati kita ini senang sekali ya kalau sudah berdoa ya. Mudah-mudahan Tuhan selalu memberkati kita semua. Baik anak-anak, kita lanjut. Anak-anak tentunya dulu ini perlu mengaten kalau ada anak di antara teman-teman yang belum masuk, tapi kelihatannya sudah masuk semua ya anak-anak ya. Masuk Pak. Alhamdulillah sudah hadir semuanya. Jadi Bapak tidak akan menyebutkan namanya satu-satu ya. Kecuali kalau dia nggak hadir, nanti itu siapa misalkan tidak hadir gitu ya, ada alasan dan suratnya. Baik anak-anak, kita lanjutkan saja. Sebagai rasa cinta kita terhadap tanah air, kita ini sebagai penerus bangsa tentunya ya anak-anak yang akan menggantikan Bapak yang sudah tua-tua ini, anak-anak perlu merasa bangga kita menjadi bangsa yang baik. Kita coba nyanyikan dulu sebagai rasa cinta tanah air. Bapak sudah menyiapkan lagu nasional Halo Halo Bandung. Ya. Apa di antara kalian ada yang belum hafal ya anak-anak? Sudah hafal semua? Sudah, Pak. Sudah apa? Ada yang belum, Bapak juga tampilkan liriknya. Kita nyanyi, kita sambil membaca. Baik ya, nanti Bapak hitung 3 kali, kita nyanyi sama-sama anak-anak ya. Siap. Biar dengan semangat. Supaya kita mencintai tanah air ini dengan misi kemerdekaan ini dengan nyanyi yang semangat minimal. Baik begitu anak-anak, kita coba saya hitung ya. 1, 2, 3. Baik anak-anak, terima kasih. Kamu pinter-pinter. Tepuk tangan dulu semuanya, tepuk tangan. Kamu ini pinter-pinter ya. Baik anak-anak, telah menyanyikan lagu Indonesia apa? Tadi Halo Halo Bandung ya. Nah, Bapak juga perlu memberikan kesegaran sebelum belajar. Kita olahraga dulu biar fokus ya. Coba kita olahraga, Bapak nanti kasih contoh. Ya, jika Bapak mengucapkan selamat pagi, maka kamu tepuk 1 kali. Contohnya nih, pagi.
siang, sore, malam. Nah, kalau malam itu posisinya tidur. Iya. Coba, ayo kita sama-sama melakukan olahraga ringan, olahraga dengan cara bertepuk tangan supaya anak-anak ini fokus sama belajar kita hari ini. Gimana anak-anak, udah siap bertepuk tangannya? Siap, Pak. Siap, Pak. Ayo, Bapak akan mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Tidur. Pinter anak-anak yang lucu-lucu. Ayo tepuk tangan lagi anak-anak. Alhamdulillah pintar kalian semuanya ya. Iya, Pak. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan kepada materi apa yang kita akan sajikan hari ini. Sepertinya minggu lalu kita juga sudah belajar tentang teks iklan ya, teks iklan. Teks iklan ini sudah kita pelajari minggu lalu ya. Tapi Bapak akan mencoba mengulas sedikit ya. Anak-anak, kalau teks iklan itu termasuk pada teks persuasi bukan ya? Kira-kira apa sih teks iklan itu? Ada yang tahu nggak? Teks iklan itu Teks yang menawarkan, Pak. iya, yang menawarkan atau mengajak masyarakat untuk membeli sebuah produk. Pinter anak-anak ya. Baik, terima kasih. Kemudian anak-anak, hari ini kita akan mencoba mempelajari teks eksposisi. Kalian tahu nggak sih teks eksposisi itu apa? Coba Nawidi, apa itu teks eksposisi Nawidi? Teks yang berisi tentang pengetahuan, Pak. Oh iya, dan mengandung unsur fakta. Ya, ada yang lain yang mau menyempurnakan? Iya Pak, nyoba. Iya, Nak Eli, pinter. Ayo coba Nak. Sri, Pak, Sri. Oh, Bu Sri. Iya, mangga. Nak Sri, ayo Nak Sri. Iya Pak, nyoba. Iya. Teks eksposisi itu teks yang mengemukakan sejumlah pendapat disertai dengan fakta, Bapak. Ih, pinter, sempurna sekali. Tepuk tangan buat Nak Sri. Tepuk tangan. Saya mau Pak, saya mau jawab Pak. Nak Widi juga tadi menjawab sudah bagus, hanya belum sempurna. Nah tadi Nak Sri itu alhamdulillah sudah disempurnakan dengan baik. Baik anak-anak, kalian juga sudah pernah mungkin membaca koran atau melihat, mendengar ya tentang sebuah berita. Nah itu sebenarnya dekat sekali dengan kita. Berita-berita yang ada di artikel itu, seperti di koran, berita-berita banjir, sampah-sampah yang berserakan, dan dalam kehidupan sehari-hari kita juga sering menemukan. Padahal sebenarnya itu teks eksposisi, ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Saya mau memperlihatkan jenis teks eksposisi ini melalui tayangan video, ya. Kalian simak baik-baik apa yang disampaikan pesannya, ya. Baik anak-anak, saya akan coba menayangkan contoh peristiwa alam. Banjir merupakan salah satu peristiwa sekaligus bencana mengenangnya air dan mengalirnya air di lahan penduduk yang tidak seharusnya mengalir di tempat tersebut. Banjir dapat merusak apa saja yang dilewatinya, misalnya rumah, pohon, tanah, dan lain-lain. Pada umumnya, air banjir berwarna keruh dan kotor karena berasal dari saluran air yang telah bercampur aduk dengan sisa pembuangan manusia. Artinya pun terkadang
mengeluarkan bau tak sedap. Seberapa siapkah kamu akan banjir? Banjir terjadi karena dua hal, yaitu alam dan manusia. Faktor alam terjadi karena 1. Curah hujan ini. 2. Pasang air laut. Faktor manusia terjadi karena 1. Buang sampah sembarangan. 2. Penebangan hutan. 3. Kurangnya resapan air. 4. Jangan membangun pemukiman di bantaran sungai. Dengan cara ini, menjaga lingkungan, kita dapat mengulangi bencana ini, tetapi kita juga memerlukan sikap saling gotong royong untuk mengatasi bencana ini, karena apabila kita mengatasi secara individu, mungkin kerjanya cukup berat dan sulit. Maka kerjasama dan gotong royong hal ini dapat teratasi dengan mudah. Setelah itu, hasilnya pun dapat hidup kita menjadi lebih nyaman karena tidak akan ada lagi bencana datang. Dan walaupun hal ini telah teratasi, kita jangan melupakan untuk selalu menjaga lingkungan agar tetap terlihat nyaman dan asri. Baik, itu anak-anak tayangan video yang sudah Bapak tayangkan. Mudah-mudahan anak-anak paham ya apa yang ditayangkan walaupun hanya sekilas ya. Baiklah anak-anak, sebelum kita melanjutkan, anak-anak harus membuat, kita bagi-bagi buat kelompok dulu ya. Karena siswanya hanya sedikit, saya membagi 4 kelompok saja ya. Kelompok yang pertama itu Nak Widi, kelompok kedua itu Nak Sri, kelompok ketiga itu Nak Siti, kelompok 4 Nak Kartika, dan yang kelima kelompoknya Nak Eli ya. Nah, nanti kalian kalau berdiskusi mohon diharapkan tertib ya. Kalian akan mempunyai tugasnya masing-masing. Tugas kelompok ini diharapkan bisa selesai dengan waktu yang sudah kita tentukan. Tentunya ya anak-anak ya. Nah, silahkan kalian membuat kelompok ini yang sudah Bapak berikan petunjuknya ya. Yang mencari siapa nanti yang mencari bagian informasi, kemudian ciri-ciri, kemudian struktur dan kaidah kebahasaan. Paham anak-anak ya? Paham. Paham, Pak. Paham. Iya, terima kasih. Kamu memang pintar-pintar semuanya ya. Nah, setelah kamu membagi-bagi tugasnya, maka kalian juga akan diberikan model contoh apa itu teks eksposisi yang ditampilkan di depan. Coba perhatikan baik-baik ya. Nah, biar kaliannya aktif, coba Bapak mau nyuruh membaca ya. Kalau ada yang kurang-kurang sedikit membacanya, masih balelo ya nggak apa-apa ya, dikit-dikit saja. Nah anak-anak, ini yang paragraf pertama ini Bapak ingin dengar deh suaranya, coba. Ada Nak Sriwatiah, mana Nak Sri? Ya, Pak. Contohin, saya baca mangga. Ayo baca, Nak. Ya. 5 akibat jika kurang minum air putih. Air merupakan komponen terbesar yang dibutuhkan dalam tubuh manusia. Namun, banyak orang yang malas minum air putih. Hal ini sering terjadi pada orang yang tinggal di ruangan atau tempat yang dingin dengan alasan mereka tidak haus. Menurut Profesor Hiromi Shinya, MD, pakar enzim dan guru besar kedokteran di Albert Einstein College of Medicine di Amerika Serikat, meskipun setiap orang memiliki kebutuhan air yang berbeda-beda,
Orang dewasa dianjurkan untuk minum air putih 6-18 per hari atau setara dengan 1,5-2 liter per hari. Karena itu, kekurangan asupan air putih berdampak bagi kesehatan tubuh. Di bawah ini adalah 6 akibat jika kurang minum air putih. Baik, terima kasih. Nah itu anak-anak, contohnya teman kita lancar membacanya anak-anak ya, mulai paham. Nah ini juga contohnya tidak perlu dibaca, diperhatikan saja. Ini juga sama, contohnya dilihat, diperhatikan, dianalisis. Ya anak-anak ya. Ini yang terakhir, teksnya diperhatikan dengan baik. Tidak semuanya anak-anak? Baik, kalau sudah kelompok baru itu karena kita langsung membuat kelompok, yang kelompok ahli ya nanti akan mendapatkan peran mencari informasi, mengidentifikasi informasi. Tentunya nanti akan bergabung ini dengan kelompok-kelompok lainnya. Namun karena kita hanya 4 orang, maka ini sudah kebagian tugasnya masing-masing. Berarti kelompoknya sudah langsung terbuat. Baik anak-anak, ini contoh modelnya. Bagian informasi ini Nak Widi, kemudian Nak Sri, kemudian Nak Kartika, yang bagian C, dan yang bagian keempat, bagian D itu Nak Elis. Ya, baik anak-anak, paham ya skemanya. Nah, sekarang anak-anak ke bagian peran informasi teks posisi itu yang terdapat pada contoh yang kalian baca tadi tentunya, ya. Kalian sudah memahaminya. Kita akan lanjutkan peran diskusinya. Anak silakan diskusi dengan baik dan benar. Selesai diskusi, kemudian kita lanjut. Nah ini ciri-cirinya yang akan disampaikan nanti. Kemudian ini strukturnya. Nanti diminta tolong dibaca ya sama Nak Kartika. Ada Nak Kartika ada? Pak. Coba Nak dibacain Nak dulu. Ya, baik Bapak. Struktur teks eksposisi yang pertama tesis. Tesis itu merupakan isu permasalahan atau pandangan umum penulis. Kemudian yang kedua, argumentasi. Di sini dalam argumentasi itu terdapat fakta dan juga pendapat. Kemudian penegasan ulang. Yang ketiga itu ada penegasan ulang berisi tentang simpulan atau rangkuman. Baik, terima kasih. Sangat jelas sekali Naelis ya. Berarti teman-temannya sudah paham dengan apa yang disampaikan Naelis tadi, dibaca dengan jelas tentunya. Nah, anak ya. Nah, ini perhatikan untuk pengertiannya. Bagian-bagiannya juga sudah ada. Tesis itu apa? Argumen itu apa? Semuanya sudah jelas. Oke. Nah, untuk kaidahnya coba dibaca oleh Nak Elis. Mana Elis? Siapa? Ayo baca Nak. Kaidah kebahasaan eksposisi ya Pak ya? Iya betul. Ya. Yang ke-1 itu kata-kata teknis. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang memiliki hubungan kausalitas. Dan ketiga, menggunakan kata-kata yang memiliki hubungan kronologis. Nah, baik anak-anak. Itu sudah dibaca cukup jelas sama anak Elis ya. Nah, ini juga satu. Ada lagi menggunakan kata kerja mental. Contohnya seperti ini anak-anak ya. Nah, disimak baik-baik ya. Nih, sudah ada. Paham ya?
Paham anak-anak ya? Ya, Pak. Baik. Oke, kita lanjut saja. Nah, setelah kalian melakukan diskusi tadi, bagaimana kalau kita lanjut ke hasilnya ya anak-anak ya? Setelah kalian berdiskusi dengan baik tadi, kalian bisa menyampaikan informasi yang kalian mengenai ciri-ciri, struktur, dan kaidah kebahasaannya pada kelompok semuanya. Dan ini termasuk pada lanjut ke diskusi besar. Nah, anak-anak, ini lembar kerja yang akan kalian kerjakan nanti bersama anggota kelompoknya masing-masing. Ya, nanti Bapak akan share, kirim ke WA-nya masing-masing. Gitu anak-anak ya. Baik, Iya, kita Pak. lanjut. Nah, anak-anak, kalau sudah selesai mengerjakan tadi KPD dan diskusi, kita lanjut saja. Ya, kita tampilkan tiap kelompoknya. Ya. Nah, kalau sudah selesai dan menyampaikan hasil KPD-nya, kita coba tampilkan dulu dari kelompok 1, Nak Widi ya. Nak Widi ini akan menyampaikan tentang informasi. Coba Nak Widi disampaikan kelompoknya sebagai perwakilan kelompoknya di depan kelas ya Nak ya. Apa yang didapatkan dari Nak Widi tentang ciri-ciri teks eksposisi. Ciri-ciri teks eksposisi itu terdiri atas tadi itu memuat informasi. Yang kedua, Ya, eh, terus apa lagi ya Pak? Berisi fakta, iya. informasi, ciri-ciri. Apalagi ya Pak ya? Lupa. Oh, lupa. Ya udah, ada yang lain, ada yang tahu? Saya, Pak. Saya mau bantu jawab. Ya. Tambahin teman-teman. Ya, Ya, pintar-pintar. Siapa yang mau jawab? Nak Siti. Saya, Pak. Iya, coba Nak. Ini ya, Pak ya, ciri-ciri teks eksposisi ya tadi ya. Iya, Nak, apa? Ya Siti, Kalau tambahin. tidak salah, yang pertama itu memberikan informasi atau pengetahuan, Pak. Yang kedua, menggunakan bahasa baku. Yang ketiga, berisi tentang sebuah fakta. Keempat, format penulisannya singkat, jelas, dan padat. Yang kelima, bersifat objektif dan tidak memihak, Pak. Itu kalau tidak salah. Lengkap dan jelas sekali. Nah, itu tadi penampilan kelompok ke-1 dilengkapi oleh kelompoknya Nak Sri, kelompok 2 ya. Jadi kita saling membantu. Kalau kelompok 1 belum mencari belum lengkap, maka kelompok lain bisa melengkapinya. Terima kasih anak-anak ya. Pintar sekali. Tepuk tangan dong buat semuanya. Tepuk tangan biar semangat. Ayo ya. Baik anak-anak, terima kasih. Tadi kelompok 1 sampai kelompok 4 sudah menampilkan hasil diskusinya dengan baik. Nah, anak-anak, setelah kita melakukan serangkaian pembelajaran, ada beberapa hal yang perlu disampaikan sama Bapak. Yang pertama, kalian sudah belajar bekerja sama dengan baik. Setelah keseluruhan, kamu itu sudah bisa bersosialisasi, bekerja sama dengan baik mengenai teori dan struktur, kaidah dan sebagainya ya, yaitu teks eksposisi. Kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum kita menyimpulkan hasil diskusi kita? Sudah jelas anak-anak? Baik, kalau sudah jelas, kita akan melakukan simpulan terakhir. Ya. Begitu.
Tadi Siti sudah menyampaikan. Nah, sekarang coba anak Kartika ini dari tadi Bapak belum memanggil Nak Kartika sebagai kelompok yang terakhir. Mana Nak Kartika? Iya, Pak. Iya, kira-kira tadi hasil diskusinya tentang kaidah kebahasaan apa saja. Nanti kalau misalkan ini penemuannya kurang bagus, nanti bisa dibantu teman-temannya. Apa saja Anak Kartika kaidah kebahasaannya teks posisi itu? Ada konjungsi, kemudian juga ada kalimat persuasif, kemudian juga ada kata kerja mental, Bapak. Ih, pintar. Sudah lengkap semuanya. Ya, anak-anak ya. Itulah kesimpulan-kesimpulan yang disampaikan dari setiap kelompok. Ya. Kemudian anak-anak kita lanjutkan ke bagian yang terakhir. Hari ini kita mencoba menutup ya pembelajaran hari ini. Saya sudah bertanya tadi sebelum pembelajaran ini ditutup, Bapak akan menyampaikan beberapa hal diantaranya materi pembelajaran ke depan, pertemuan kedua, yaitu kita akan mencoba berdiskusi kembali untuk menyusun kerangka teks eksposisi menjadi sebuah bentuk hasil karya ya nanti untuk pertemuan selanjutnya. Nah begitu Baik, anak-anak Pak. ya. Baik, Pak. Baik, anak-anak tetap semangat ya. Kita ucapkan sama-sama dengan kata alhamdulillah ya, sama-sama ya. Alhamdulillah. Alamin. Pembelajaran sudah selesai tentang teks eksposisi. Nah, untuk menutup pembelajaran ini, kita akan berdoa. Coba, Nak Widi mana tadi? Sekarang kita berdoa untuk menutup pembelajaran hari ini. Mana Nak Widi? Ada Nak Widi? Hadir. Permisi dulu. Ayo baca doa penutup Nak. Ya. Biasanya kita lafal asri ya. Iya. Ayo coba Nak pimpin teman-temannya. Doa penutup. Ya. Sekedap, Pak. Bentar. Atau sama Ibu Sriwati A saja dipimpin doanya. Ajak temennya. Oh iya, Pak. Ayo Nak. Sebelum pulang, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu untuk keselamatan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, dengan mengucapkan rasa syukur, akhirnya pembelajaran hari ini dicukupkan dulu, nanti disambung ada pertemuan kedua ya anak-anak ya, tetap semangat dan sehat. Mari kita tepuk tangan dulu untuk semuanya. Ya, Bapak mohon pamit, terima kasih, mohon maaf sekali lagi bila ada kata salah dari Bapak ya. Kami tutup dengan ucapan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.